Ya, halo, perkenalkan nama saya Julian. Nah, di sini saya ada tugas wawancara agama ya. Nah, tugas wawancara ini menanyai agama yang berbeda dari agama saya. Kebetulan agama saya Kristen. Ya, perkenalkan nama saya Julian, agama saya Kristen. Sebelumnya perkenalan nama dan Kenalkan, agama. kenalkan nama saya Marcus Listio, agama saya Buddha. Ya, hari ini topik kita yaitu bagaimana akhir kehidupan. Ya, bagaimana akhir kehidupan. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana agama Buddha itu menggambarkan kehidupan setelah kematian? Kalau menurut agama Buddha itu setelah kematian itu kita akan terakhir kembali, tergantung dari karma yang berbuah. Ada karma baik, ada karma buruk. Misalnya kita yang berbuah itu karma baik, bisa aja kita terakhir di surga. Kalau misalnya yang berbuah karma buruk, bisa aja kita nanti terakhir di neraka. Cuman terakhir di surga sama neraka itu kalau di agama Buddha nggak abadi. Jadi masih bisa mati lagi terus ini lagi hidup lagi kembali. Oh iya. Kalau misalnya sudah berhenti itu nanti kalau sudah mencapai nibbana baru tidak ada kehidupan setelah kematian di agama Buddha. Oh, iya, iya, iya. Saya jelaskan menurut agama saya ya. Sebelumnya terima kasih atas pendapatnya. Nah, saya jelaskan menurut agama saya. Ya. Kalau menurut agama Kristen itu, bagaimana agama Kristen menggambarkan kehidupan setelah kematian. Nah, di Kristen itu ada yang namanya hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti bersama Tuhan di surga, yaitu hidup kekal itu. Tapi kalau kita nggak percaya ya, kita berada di kita binasa, kita di neraka gitu. Anggapannya itu surga sama neraka. Surga itu hidup kekal bersama Tuhan. Kalau neraka ya kita binasa. Kita tidak melakukan kegiatan yang kita tidak percaya Tuhan, melakukan kegiatan yang buruk. Nah, itu kalau misalnya masuk surga. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kedua. Nah, kalau dalam agama Buddha, bagaimana konsep akhir kehidupan memengaruhi cara seseorang menjalani hidup sehari-hari? Misalnya, harus berbuat baik terus karena berbuat baik itu memengaruhi nanti akhir kehidupan, kematian kita. Gitu. Gimana pendapatnya? Nah, kalau menurut ajaran agama Buddha itu bagaimana dia mempengaruhinya? Karena kehidupan setelah kematian itu kan seperti yang saya bilang itu ada surga sama neraka. Terus bisa juga terlahir kembali menjadi binatang atau manusia kalau agama Buddha. Nah, itu tuh cara bagaimana kita bisa terlahir kembali itu tergantung dari perbuatan kita kan, tergantung dari karma kita. Nah, di agama Buddha itu karma buruknya itu tidak bisa hilang. Cuman kalau kita makin banyak berbuat baik kan makin tinggi kemungkinan kita itu terlahir di alam yang bahagia. Daripada alam seperti misalnya neraka atau jadi binatang misalnya. Jadi dengan kita tahu hal itu kita akan semakin banyak berbuat baik dan mengurangi perbuatan-perbuatan jahat. Oh iya, iya. Oh iya. Baik, terima kasih. Kalau menurut agama saya, menurut Kristen, kalau dalam agama Kristen itu bagaimana konsep akhir kehidupan memengaruhi cara seseorang menjalani hidup sehari-hari? Ya, seperti yang saya bilang di nomor 1 tadi, bahwa kalau misalnya kita berbuat baik, kita percaya Tuhan, itu pasti nanti kita hidup kekal bersama Tuhan di surga. Tapi kalau kita nggak misalnya kita melakukan kejahatan, kita membunuh orang, ya mungkin kita bisa binasa, kita bisa ke neraka. Nah, jadi konsep akhir kehidupan itu memengaruhi cara seseorang menjalani hidup, menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu harus berbuat baik dan percaya Tuhan. Kita juga bisa melayani Tuhan. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah agama Buddha memiliki pandangan tentang hubungan antara kehidupan sekarang dan kehidupan setelahnya? Misalnya ini, kalau di Kristen kan tadi kita kehidupan setelahnya itu kita hidup kekal bersama Tuhan. Nah, itu contohnya. Nah, kalau menurut agama Buddha itu jelas ada hubungan antara kehidupan kita yang sekarang dengan kehidupan kita yang lampau atau bahkan kehidupan kita yang akan datang. Karena oleh agama Buddha itu segala sesuatu yang kita dapatkan, misalnya kita beruntung mendapatkan sesuatu atau kita sukses atau kita terlahir kaya, itu semua itu adalah buah dari karma baik kita. Dari hal yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya kalau agama Buddha. Oh iya, iya. Jadi perbuatan kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang dan selanjutnya. Jadi semua yang kita dapatkan itu berasal dari perbuatan kita sendiri kalau di agama Buddha. Baik, terima kasih. Kalau dalam agama Kristen ya seperti yang tadi saya bilang, bahwa kehidupan sekarang itu memengaruhi kehidupan kita setelahnya. Ya, seperti nomor 2, bahwa kalau misalnya kehidupan kita di sini baik, terus percaya Tuhan, melayani Tuhan, terus
tidak berbuat. Nah, itu supaya kita itu bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, itu. Jadi kita itu harus berbuat baik terus melayani Tuhan. Nah, itu pengaruh kehidupan sekarang dengan kehidupan setelahnya kalau menurut Kristen ya. Itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agama Buddha memandang makna kematian? Dan apakah kematian dianggap sebagai akhir dari awal dari sesuatu yang besar? Sebagai akhir atau awal dari sesuatu yang besar? Kalau menurut agama Buddha itu kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, semua agama juga kematian itu pasti sih. Cuman kalau di agama Buddha itu kematian itu bukan akhir. Jadi setelah kematian itu misalnya kita kan pasti masih hidup lagi. Kalau di agama Buddha itu misalnya masuk surga itu masih bisa mati lagi. Kalau misalnya jadi masuk neraka itu masih bisa mati lagi di neraka. Masih bisa terakhir kembali. Terus kalau misalnya jadi binatang sama hewan jelaskan masih bisa mengalami kematian lagi terus terakhir kembali. Nah, jadi kematian itu bukan akhir kalau di agama Buddha. Nah, kalau agama Buddha kan tujuannya itu mencapai nibbana, biar tidak ada kelahiran untuk kembali. Tidak bisa terakhir kembali lagi. Oh iya iya. Baik, terima kasih. Kalau misalnya dalam agama Kristen ini ya, bagaimana agama Kristen memandang makna kematian dan apakah kematian dianggap sebagai akhir atau awal dari sesuatu yang besar? Cara Kristen memandang kematian itu akhir dari kehidupan ini, tapi awal dari kehidupan kita bersama Tuhan di surga, awal dari kehidupan kekal. Ya, itu tergantung kita percaya Tuhan atau enggak. Kalau kita percaya Tuhan, kita pasti memperoleh hidup kekal. Nah, apakah kematian dianggap sebagai akhir atau awal dari sesuatu yang besar? Iya, bahwa kematian kan akhir dari, misalnya kalau kita mati, kita mengawali hidup yang baru bersama Tuhan di surga itu. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan. Nah, itu. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Dalam agama Buddha, apakah kehidupan saat ini hanya untuk kematian atau ada makna lain di dalam kehidupan ini? Kalau di agama Buddha itu kehidupan saat ini tuh bukan hanya untuk setelah kematian, tapi perbuatan kita saat ini tuh juga untuk ya di hidup kita saat ini. Karena kan kalau di agama Buddha itu karma baik itu waktunya itu berbeda-beda. Ada yang misalnya kita lakukan sekarang, minggu depan udah berbuah. Ada juga yang misalnya kita berbuat hari ini, terus nanti berbuahnya tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, gak ada yang tahu. Jadi perbuatan baik di agama Buddha atau perbuatan buruk itu berbuahnya tidak ada yang tahu, bisa aja di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang gak ada yang tahu. Iya. Jadi hidupnya itu bukan cuma untuk setelah kematian. Kalau di agama Buddha. Iya. Baik, terima kasih ininya atas pendapatnya. Selanjutnya saya jelaskan menurut agama saya. Ya. Kalau dalam agama Kristen itu kehidupan ini sebenarnya bukan untuk kematian. Tapi kehidupan ini tuh sebagai awalan kita untuk berbuat baik supaya kita itu nanti siap untuk bertemu Tuhan di kehidupan kekal itu di surga itu. Nah, misalnya kita itu dituntun untuk berbuat baik, terus dituntun untuk melayani Tuhan. Nah, ini nanti ada buahnya yaitu nanti di kehidupan kekal di surga. Jadi supaya kita itu bisa nanti di surga bisa melayani Tuhan dengan baik, bisa memuliakan Tuhan. Nah, itu kalau misalnya jadi kehidupan ini itu bukan cuma kematian, ada makna lain. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Bagaimana menghadapi perasaan takut pada saat menghadapi kematian? Kan pasti semua orang pasti takut kan menghadapi kematian. Bagaimana agama Buddha menghadapi ketakutan tersebut? Kalau di agama Buddha itu kematian itu kan sesuatu, di agama Buddha itu ada 4 hal yang pasti setelah kita hidup. Itu yang pertama kan pasti kita merasa sakit, terus kita pasti mengalami tua, terus kita mengalami kematian, terus satunya lagi tuh kita pasti berubah, tidak ada yang kekal. Iya. Kan jadinya di agama Buddha itu kematian itu kan hal yang pasti, jadi tidak ada yang perlu takuti. Terus di agama Buddha itu kan emang tujuannya itu untuk memutus kelahiran kembali, mencapai nibbana. Jadi kita hidup tuh cuman proses untuk mencapai nibbana itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau menurut agama Kristen ya, kalau menurut agama Kristen itu kematian itu kan hal yang pasti. Ya. Kematian itu hal yang pasti. Jadi Tuhan itu juga mengajarkan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi kematian itu awal dari segalanya. Karena dengan kematian kita bisa hidup bersama Tuhan di surga nanti. Nah, itu cara orang menghadapi rasa takut di Kristen. Di Kristen juga diajarkan bahwa ini ada ayat Alkitab Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, kematian jasmanilah bukan merupakan akhir yang mengerikan. Jadi kita itu dituntut untuk tidak takut mengatasi kematian. Karena kematian itu
bisa menuntun kita ke kehidupan kekal yaitu bersama Tuhan di surga. Nah, itu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Bagaimana agama Buddha memandang makna penderitaan dalam hidup ini? Dan apakah penderitaan memiliki peran yang penting untuk mencapai kehidupan setelah kematian yang lebih baik? Kalau menurut agama Buddha itu yang saya tahu, penderitaan yang kita alami di kehidupan ini itu merupakan buah dari karma buruk kita di kehidupan yang lalu atau perbuatan kita yang dulu. Nah, jadi apakah itu berpengaruh pada kehidupan setelah kematian? Kalau menurut saya sih berpengaruh, karena itu kan merupakan buah dari karma buruk kita. Berarti kita telah mengurangi buah-buah karma buruk kita, karena kita sudah mendapatkan buah dari karma buruk tersebut. Oh, Ya. baik, terima kasih. Kalau menurut kekristenan ya, menurut agama Kristen, agama Kristen memandang makna penderitaan itu sebagai sesuatu yang pasti ada. Penderitaan itu pasti ada. Dan penderitaan itu bukan suatu hal yang mengerikan. Penderitaan itu menuntun orang untuk menjadi lebih baik. Untuk mempersiapkan kita ya di kehidupan kekal itu. Jadi kita bisa lebih percaya Tuhan, kita bisa meminta pertolongan Tuhan, kita lebih punya hubungan erat dengan Tuhan. Jadi penderitaan itu bisa memiliki peran yang penting. Tapi bukan cuma Tuhan, untuk sesama juga. Misalnya kita saling dengan penderitaan ini kita mendapat pelajaran sehingga kita tidak melakukan hal yang salah lagi, sehingga kita bisa membuat itu sebagai pertolongan kepada sesama, kepada ya masyarakat sekitar yang membutuhkan. Nah, mungkin itu saja kesimpulan menurut agama Buddha yang bisa saya tangkap, bahwa akhir kehidupan itu bukan akhir dari segalanya, karena orang di agama Buddha itu masih bisa reinkarnasi, dan penderitaan itu merupakan buah dari karma buruk dari orang yang melakukannya itu, sehingga penderitaan itu adalah buah dari karma buruk. Selanjutnya kesimpulan menurut agama saya itu bahwa kematian itu bukan sesuatu hal yang mengerikan. Kematian itu adalah kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian itu menuntun orang, bisa membuat orang hidup kekal bersama Tuhan di surga. Jadi penderitaan dunia itu menurut agama Kristen merupakan sesuatu hal yang pasti, dan dari penderitaan itu kita bisa mendapatkan sesuatu pelajaran yang penting, seperti dapat mempercayai Tuhan lebih lagi, meminta pertolongan Tuhan. Nah, dan juga kematian itu bukan satu hal yang mengerikan. Kematian itu adalah awal dari kita hidup bersama Tuhan di surga. Nah, mungkin sekian saja wawancara dari kita. Terima kasih.